Kalian mau denger gak cerita aku? Jangan tidur dulu ya. Jadi gini nih. Kalian tahu jembatan Sulfat di Malang gak? Kalau kalian tahu, dengerin cerita aku. Siang hari tuh kelihatannya biasa aja sih. Lalu lintasnya padat, anak sekolah pun ada. Pedagang pun juga masih aktif berjualan. Tapi begitu mataharinya gak ada, terutama lewat tengah malam, jembatan itu kerasa beda banget. Seolah semua suara tuh ngilang, digantiin oleh hawa dingin yang nempel banget di kulit. Banyak orang bilang jembatan itu tuh dibangun di antara lahan pemakaman lama. Makam-makam yang gak dipindahin itu loh. Tapi bikin arwah di sana tuh gelisah. Nah, semenjak itu cerita-cerita aneh pun mulai muncul. Ada yang lihat sosok perempuan berdiri di pinggir jembatan. Terus ada yang dengar tangisan lirih di tengah malam. Ada pula yang ngerasain jok motor terasa berat, kayak ada yang duduk di belakang. Kebetulan malam itu sekitar jam 1 lewat, jalanannya masih basah karena habis hujan. Malam yang seharusnya tenang malah terasa menekan. Si Arif, seorang mahasiswa yang pulang dari kampus, terpaksa melewati jembatan Sulfat ini. Dengan udara yang sangat dingin, asap nafasnya pun terlihat saat ia menarik dan menghembuskan nafas. Lampu-lampu jalan di sekitar jembatan tuh sebagian banyak yang mati. Jadi bikin sebagian besar jembatan gelap dan hanya diterangi oleh cahaya motor si Arif ini. Ketika Arif memasuki jembatan, suara kotanya tiba-tiba lenyap. Yang terdengar hanya suara mesin motor dan gemericik air sungai di bawah. Sunyi. Iya. Begitu sunyi hingga Arif bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Sampai di tengah jembatan, Arif rasa kok jok motornya tiba-tiba mendadak berat ya. Seolah ada beban tak kasat mata yang menempel. Perlahan angin di sekitarnya berubah menjadi dingin. Aroma samar bunga melati mulai memenuhi udara. Tapi semakin lama semakin tajam. Arif melirik ke spion. Bayangan samar tampak duduk di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah, tapi dia diam tak bergerak. Dia yang membuat seluruh tubuh Arif menegang. Tangan yang memegang stang mulai berkeringat meski udaranya sedingin itu. Tapi tiba-tiba di telinganya terdengar suara lirih sekali. Suara perempuan bergetar hampir seperti bisikan yang datang dari jauh. Suaranya begitu pelan sekali, tapi menusuk di telinga. Arif menelan ludah dan nafasnya tersengal. Ia merapatkan jaketnya dan memaju motor lebih cepat. Tapi jembatan itu terasa panjang sekali buat dia. Kayak gak ada ujungnya, tau gak? Bayangan di spion tuh makin lama makin jelas. Sosok dia ini adalah perempuan yang akhirnya nampak sepenuhnya.
Terlihat bajunya basah, lusuh, sampai nempel di kulitnya. Dari sela rambut panjang yang menutupi wajahnya, terlihat mata yang kosong menatap lurus ke depan. Arif menahan nafasnya, fokus hanya pada jalan yang ada di depan dia. Angin berhembus kencang membawa aroma melati yang semakin pekat hingga hampir bikin si Arif ini mual. Motor bergetar hebat, seolah menolak untuk melaju. Stangnya terasa berat, seperti ada tangan lain yang ikut ingin memegangnya. Detik-detik itu kayaknya panjang banget buat Arif. Sampai akhirnya dia lihat di ujung jembatan, lampu jalan yang terang seperti menjadi satu-satunya harapan buat dia. Begitu melewati ujung jembatan, Arif ngerasa kok jok belakangnya tiba-tiba terasa ringan ya. Bersautan dengan angin yang berhenti dan bau melati hilang begitu saja. Arif menghentikan motornya di tepi jalan. Nah, nafasnya tuh tercekat sampai ia menoleh pelan-pelan banget. Gak ada apa-apa di jok belakangnya. Tapi saat dia lihat spion, sosok si perempuan itu berdiri di tengah jembatan. Dia diam, tetap basah, tapi menatap ke arahnya. Arif memutar gas dan melaju secepat mungkin tanpa menoleh lagi ke belakang. Sampai di kos, tubuhnya gemetar hebat banget dan membuat dia malam itu jadi demam tinggi. Sejak saat itu, setiap melewati jembatan Sulfat, Arif selalu memperlambat laju motornya, tak lupa menyalakan lampu jauh, dan membunyikan klakson 3 kali. Sebagai permisi, karena siapa tahu di malam-malam tertentu ada yang masih menunggu untuk ikut. Kalian bisa ngerasain juga nggak cerita aku ini? Kalau iya, support terus kita dengan like, comment, and share, biar kita semakin semangat buat terus gali misteri gelap lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya selalu update dengar cerita-ceritaku yang lain. Oke? Jangan lengah ya. Siapa tahu ceritaku berikutnya adalah cerita kalian. Tunggu videoku selanjutnya ya.